Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar beli rambutan, sekalian mampir beli pepaya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Yuk ngaji bareng untuk persiapan menuju keluarga Samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Segala puji dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini di malam Jumat yang insya Allah menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur, bukan malah menjadi orang yang kufur. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan semuanya para peserta dari webinar Sakinah. Selamat datang. Kira-kira yang hadir hari ini dari mana saja nih? Boleh dong ditulis di kolom chatnya kita. Kayaknya ada berbagai macam nih. Dari Medan, Masya Allah. Bangkalan, ada dari mana aja lagi nih? Biar kita semakin mudah bersilaturahmi ya, walaupun hanya dari virtual. Dari Medan, banyak dari Medan apa ya? Pekanbaru, Masya Allah. Dari Serdang ya, dari Serdang tuh masih Medan bukan? Bukan ya, ya. Tapi Sumatera Utara ya, bagi yang baru atau masih yang tidak terlalu familiar ya kan ya. Ada Tanjung Morawa, Masya Allah. Anambas, Masya Allah. Kayaknya pada jauh-jauh juga ya, senasional deh kayaknya yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah ya teman-teman, semoga walaupun ini adalah pertemuan virtual, tapi terhitung juga sebagai sunnah kita untuk bersilaturahmi ya. Masya Allah teman-teman. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai agendanya, ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fitra Amini, biasa dipanggil Ami, yang insya Allah akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Nah, untuk di awal, agar menambah keberkahan kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu ya, tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Rozi Gusti Rinaldi. Sebelumnya, apakah Mas Rozi sudah hadir? Sudah ready kira-kira? Cek, kedengaran suara. Alhamdulillah. Terdengar Mas insya Allah. Baik, kalau begitu silahkan kepada Mas Rozi untuk membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, beserta terjemahannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menjadi menambah iman kita ya teman-teman sekalian, dan senantiasa setiap harinya bibir kita dibasahi selalu dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai agenda kita, boleh dong yang tidak keberatan untuk on cam, silahkan on cam gitu ya, biar kita bisa melihat satu sama lain nih gitu ya, orang-orangnya seperti apa. Dan sebelum kita mulai, Ami mengingatkan kembali ya, semoga bisa dipenuhi adab-adab untuk memenuhi kajiannya, misalnya dengan menyiapkan catatan gitu ya, kemudian berpakaian yang rapi, terus menyiapkan gawainya, pastikan bahwa baterainya cukup gitu ya, tidak ada kendala gitu. Biar ilmu yang akan diberikan narasumber kita pada malam hari ini semakin berkah gitu ya teman-teman sekalian. Oke, ayo mari silakan yang mau on cam. Kalau tidak keberatan boleh dong on cam. Oke, ini udah ada Mbak Anissa ya on cam ya. Atau mungkin yang lain pada siap-siap boleh ya kan. Bersiap-siap dahulu, baru nanti kita boleh nih on cam ya. Biar adab-adab kajiannya terpenuhi, insya Allah. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sembari mempersiapkan yang lain ya, teman-teman sekalian mempersiapkan adab-adab untuk menuntut ilmunya. Mungkin saya mau memperkenalkan pemateri super kita pada malam hari ini terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau sapa terlebih dahulu, apakah Bu Endang sudah ada di Zoom? Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah teman-teman sekalian. eh karena Bu Endang sudah berhadir, maka izinkan saya untuk membaca CV dari Bu Endang ya, pemateri kita pada malam hari ini. Jadi nama beliau adalah ya Bu Endang Supriyati SSkom. Nah, jadi beliau ini adalah seorang penulis buku, dan di sini ada banyak sekali ya karya buku-bukunya. Bisa teman-teman lihat juga ya. Jadi beliau banyak berkarya baik dalam buku solo ataupun buku antologi. Di antara judul bukunya ada Azam Penggenggam Quran, kemudian ada juga Desiran Cinta Sahila, terus ada juga Menggayuh Gejolak Melabuh Bijak. Untuk buku antologinya sendiri ada Cinta untuk Palestina, Cinta dan Corona, Jamuan Indah di Halakoh Penggugah, kemudian ada bagaimana Emak produktif menulis. Masya Allah ya, produktif sekali berarti Bu Endang ini. Kemudian beliau merupakan sarjana manajemen informatika dan juga merupakan pernah menempuh pendidikan ya di workshop Stephen, kelas menulis Emak Punya Karya, Jejak Cinta Ananda Tinta Langit. Kemudian adapun pengalaman beliau ya, di antaranya yang pertama adalah merupakan narasumber program Jendela Keluarga dari BTV Mimoza Gorontalo 2013 sampai 2014, narasumber program Ramadan di Radio Swasta Gorontalo 2013-2014. Kemudian ada lagi
motivator di sekolah, kampus, dan juga perkantoran dari 2011 sampai dengan sekarang gitu ya. Kemudian di sini juga ada beberapa aktivitas beliau, di antaranya Sekretaris Yayasan Utsman bin Affan Surabaya tahun 2021 sampai 2024, Humashi YTU Kaulun Marufun Tangerang Selatan 2017 sampai 2024, Promotor Steven, Masya Allah, 2013 sampai 2024, Pengajar Al-Quran di Halakoh Cinta Quran di 2015 sampai 2024, Pembina Komunitas Cinta Quran Medan 2023 sampai 2024, dan juga pengajar Al-Quran di Komunitas Cinta Quran Medan 2023 sampai 2004, dan juga ini dia ya, Direktur Sakinah Family Club, yang insya Allah hari ini kita akan dengar kajiannya gitu ya, dari Sakinah Family Club. Oke, itu dia untuk perkenalannya teman-teman. Nah, jadi materi kita hari ini tuh adalah materi yang selalu dibicarakan anak-anak muda sekarang ya, perihal jodoh. Gak berkesudahan ya teman-teman, galaunya gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih gitu ya, perihal jodoh itu diartikan, didefinisikan dalam Islam, dan harusnya bagaimana sih sikap kita gitu ya, menghadapinya, mempersiapkannya. Ini yang membuat kita kadang-kadang tuh pusing gitu ya, nggak selesai-selesai gitu. Jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan ya pemateri ya Bu Endang sendiri. Gimana sih Bu dalam Islam jodoh itu sebenarnya ya, artinya tuh seperti apa? Mungkin boleh Bu Endang memberikan awalannya dan juga pengertiannya. Silakan Bu Endang, tafadol. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ami atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang luar biasa ya, Masya Allah. Saya sangat bahagia ya bisa bertemu dengan adik-adik dan anak-anak mungkin ya, karena anak pertama saya itu usia 24 gitu ya. Jadi mungkin di sini ada yang usianya 24 gitu ya Mbak Ami ya, atau mungkin ada yang dibalik ya 42 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Masya Allah, intinya saya sangat bahagia gitu ya bisa bertemu dengan adik-adik di sini yang luar biasa, yang eh, bersemangat gitu ya untuk menimba ilmu begitu ya, untuk mengikuti sharing session ya melalui Sakinah Family Club ya, Insya Allah semoga ini bisa meneguhkan ya hati kita ya, memberikan eh, motivasi ya, semangat ya buat kita semua yang hadir ya di malam hari ini ya. Eh, untuk teman-teman yang belum bergabung ya, mungkin semoga segera bergabung ya. Inginnya penuh gitu ya, Zoom ini ya. 300 partisipan bisa full gitu ya. Baik, benar sekali ya dikatakan Mbak Ami tadi ya, jodoh. Aduh, kayaknya gitu ya. Ini permasalahan yang, aduh, kapan selesainya gitu ya. Bagi yang belum bertemu jodohnya gitu ya. Dan ternyata bagi yang sudah ketemu jodohnya gitu ya, ternyata juga tidak semulus ya yang kita ngebayangin gitu kan. Kayaknya, aduh, kayaknya eh, jadi jodoh itu bukan eh, apa yang kemudian berakhir di situ gitu ya, karena ternyata setelah kita menikah itu kita bukan hanya eh, apa ya istilahnya melihat wajah pasangan kita hanya sebatas-batas itu, tapi banyak sekali gitu ya yang apa akan terjadi gitu ya setelah kita menemukan jodoh kita. Nah, tentang jodoh ya sedikit mungkin ya kita akan mengulas gitu ya. Sebenarnya eh, kenapa gitu ya? Kok kita itu bahasnya jodoh? Kenapa sih kok kita itu eh, mencari jodoh gitu ya, mencari pasangan gitu ya? Ternyata gitu ya teman-teman, eh, salah satu sifat dari salah satu ciri ya dari orang yang beriman itu adalah memang orang yang ingin eh,
mendapatkan pasangan, ingin mendapatkan jodoh. Artinya teman-teman nggak salah gitu ya. Ketika teman-teman mencari jodoh teman-teman kemudian aku mana nih jodohku gitu ya, itu nggak salah. Dan itu ternyata itu adalah salah satu ya dari ciri orang yang beriman dan bahwasanya Allah itu sangat sayang gitu loh. Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang ingin mendapatkan jodoh alias menikah seperti itu. Kenapa gitu ya? Karena ketika kita menikah, menemukan jodoh kita, pasangan kita ya, pada saat itulah kita eh, bukan akan, tapi telah menyempurnakan sebagian dari agama. Masya Allah. Luar biasa gitu ya, tentang jodoh ini gitu ya. Dan apa namanya, Allah itu melihat orang yang tidak membahas atau tidak ingin mendapatkan jodoh atau pasangan alias tidak mau menikah, itu Allah biasa aja malah itu dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi Allah sangat senang gitu ya ketika seseorang itu ya melakukan ya atau ingin mendapatkan gitu ya pasangan itu seperti itu. Jadi makanya kemudian gitu ya, Masya Allah ya, eh, disebutkan kan di dalam surah Ar-Rum ya ayat 21 ya dikatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ya dia Allah gitu ya menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu gitu. Jadi jenismu sendiri kenapa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram gitu ya kepadanya seperti itu. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu ya benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir itu. Jadi eh, Allah sendiri gitu ya yang berfirman ya di dalam kalamnya di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda kekuasaannya itu ya dengan hadirnya itu ya pasangan, dengan menjodohkannya Allah antara laki-laki dengan perempuan itu. Jadi mungkin seperti itu gitu ya Mbak Ami ya tentang seputar jodoh yang sering kita bicarakan gitu ya. Nah, nanti kita akan apa namanya mm, akan kita yakini gitu ya bahwasanya jodoh itu ada di tangan Allah gitu. Jodoh itu ada di tangan Allah. Kan biasanya suka gini ya. Kalau jodoh mah nggak kemana. Pernah nggak dengar kata-kata gitu teman-teman? Ya, ah, udahlah kalau jodoh nggak kemana gitu ya. Yes, benar gitu. Kenapa? Karena jodoh itu di tangan Allah gitu ya. Artinya apa? Artinya jodoh itu udah ada gitu loh. Gak usah galau gitu kan. Allah itu udah menyiapkan gitu. Nah, jodoh untuk kita. Mana buktinya? Ya, buktinya ada di dalam surah An-Nahl ya. Dalam surat An-Nahl ayat 72, gitu kan? Yang artinya Allah telah menjadikan bagi kalian pasangan ya dari jenis kalian sendiri dan dari pasangan kalian. Kemudian Allah menciptakan anak dan cucu gitu kan seperti itu dan dia memberikan rizki ya baik apa rizki yang baik kepada kalian itu seperti itu. Nah, mengapa kalian beriman pada yang salah dan mengingkari nikmat Allah? Jadi, kenapa kita mengingkari nikmat Allah gitu? Kenapa kita nggak yakin kepada Allah ya tentang jodoh ini? Padahal kata Allah, jodoh ini udah ada gitu loh. Allah itu udah akan menjadikan gitu ya. Bahkan telah menjadikan gitu ya. Kalau apa namanya kita belajar bahasa Arab itu kan ada sama dengan bahasa Inggris ya, ada sekarang, ada lampau gitu ya, telah gitu ya, seperti itu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi itu seputar jodoh. Ada lagi mungkin yang ditanyakan, Bu Ami? Silakan. Iya, Masya Allah ya teman-teman sekalian. Jadi, ternyata nggak masalah kalau kita memikirkan terus tentang jodoh. Karena kata Bu Endang tadi, itu adalah salah satu ciri orang yang beriman gitu ya Bu ya. Mempersiapkan, memikirkan gitu ya, supaya mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Karena itu bagian dari menyempurnakan agama. Bacaannya sempurna. Itu tadi yang membuat tertegun ya dari Ami ya.
ya sempurna itu emang butuh waktu gitu ya belajarnya. Nah, Bu Endang, kalau kayak gitu, ada nggak sih Bu kira-kira kriteria gitu ya, jodoh yang memang dalam Islam itu harus diprioritaskan gitu ya? Karena jangan sampai kita hanya mengandalkan nafsu saja udahlah gitu ya, karena perihal sesuatu hal yang bukan dari prioritas kriterianya Islam berikan, jadi udah kita terima aja gitu ya. Udahlah pasrah, udah terima aja siapa yang datang misalnya gitu ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin Bu kira-kira kriterianya apa aja Bu? Maaf sebelumnya Bu masih di mute. Ya baik. Jadi teman-teman, eh, sebagaimana rezeki ya, jodoh itu ya ibaratnya seperti rezeki ya. Jodoh itu misteri, ya enggak? Kita nggak pernah tahu ya. Saya nggak tahu kalau jodoh saya itu ya suami saya yang sekarang ini gitu kan, seperti itu ya. Nggak pernah tahu gitu ya, seperti itu. Jadi jodoh itu adalah misteri ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 13 dikatakan, hai manusia, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami menjadikan kalian berbagai bangsa ya dan suku supaya kalian bisa saling mengenal ya. Jadi misteri, kita nggak pernah tahu apakah jodoh kita itu di Medan atau jodoh kita itu di Surabaya atau jodoh kita itu di mana tadi ya, ada Deli Serdang gitu ya, dari berbagai daerah itu ya, atau bahkan di belahan dunia yang eh, apa negara yang lain, bagian bumi yang lain, apakah orang Turki, apakah orang Arab gitu ya. Nah, itu semuanya adalah eh, misteri. Namun demikian gitu ya, eh, tetap harus ada kriteria, ya enggak? Kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau beli rumah, teman-teman mau beli rumah itu ada kriteria enggak? Pasti ada ya. Nih, misalkan gini nih, di sini ada nggak teman-teman yang masih kuliah? Boleh dong di reactionnya yang masih kuliah. Ada yang masih kuliah? Oh, nggak ada, udah kerja semua berarti udah lulus. Oh, ada. Banyak-banyak. Ya, eh, teman-teman itu ya, yang masih kuliah, eh, pasti nanti apa ada cita-cita gitu ya. Saya nanti kalau lulus kuliah, saya pengen kerja. Ya enggak? Kerjanya di mana? Pekerjaan aja kita punya kriteria, ya enggak? Oh, saya nanti sesuai dengan jurusan saya dong. Saya kan sarjana komputer gitu ya. Saya pengennya di kantor begini, atau saya pengen di tempat kerja di sekolah yang begini, atau di kampus sebagai dosen dan sebagainya itu ya. Nah, ketika kemudian kriteria itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kira-kira kita ambil nggak? Mikir dulu gitu ya. Sama ketika yang sudah kerja, yang sudah lulus sudah kerja itu ya. Saya nanti kalau udah kerja, saya punya saya udah punya gaji ya, saya punya penghasilan. Nah, saya pengen beli rumah misalkan. Ada nggak kriteria rumah yang diinginkan? Saya pengen rumah lokasinya di daerah sini. Saya pengen rumah tipenya tipe misalkan 60, atau saya punya rumah luasnya itu 100 meter persegi, bangunannya 200 meter persegi. Loh, kok bisa gitu ya? Ya, kalau ada tanda-tanda begitu berarti rumahnya tingkat 2 lantai ya, karena luasnya 100, kok bangunannya 200, berarti kan 100 bawah 100 atas gitu ya. Jadi 200 meter persegi gitu ya, seperti itu. Kemudian saya mau kamar mandinya segini, kamar tidurnya segini, gitu ya. Ada carportnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita lewat lagi di mall, terus ada orang sebar brosur nih, eh rumah nih, gitu ya. Sesuai nggak ya kriterianya sama yang saya inginkan? Kalau kriterianya sesuai, kita ambil nggak? Kita ambil, gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai,
tar dulu gitu ya. Masih nyari lagi kan? Nyari yang cocok, yang sesuai di hati. Itu rumah, ya enggak? Itu rumah gitu ya. Itu pekerjaan atau mobil dan lain sebagainya. Apalagi untuk urusan jodoh, ya enggak? Long life. Jodoh itu kan long life ya, seumur hidup, til jannah bahkan gitu kan, seperti itu. Maka eh, disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang hadis yang disebut disampaikan oleh Imam Bukhari ya, dikatakan bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara, ya kan? Yang pertama adalah karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Ya, maka pilihlah wanita yang taat beragama. Niscaya engkau akan beruntung. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk laki-laki gitu ya, seperti itu. Eh, apa eh, apa perempuan wanita kepada laki-laki. Kalau tadi kan laki-laki pada wanita gitu ya. Nah, itu ya. Artinya kalau ini kata Allah nih, eh, kalau penilaian Allah itu eh, apa ya, dengan penilaian manusia itu bagus mana? Allah ya, bagus penilaian Allah itu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, manusia kita itu kan sukanya menilai sendiri ya enggak sih? Kayaknya bagus yang ini deh, kayaknya yang ini gitu ya. Tapi nggak ngurusin agama gitu. Ntar dulu agama itu yang penting ganteng kalau yang perempuan, yang wanita cari yang ganteng. Kalau yang laki-laki cari yang cantik gitu ya, seperti itu. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan pilihlah yang agamanya baik, yang taat beragama. Yang 3 itu adalah bonus. Ternyata gitu ya, dapat 4-empatnya gitu ya. Masya Allah gitu ya, ganteng atau cantik gitu ya, kaya gitu ya, kemudian apa namanya, turunannya baik-baik gitu ya, turunan ningrat gitu ya, apa ya kalau di Medan itu ya, atau di daerah pokoknya kastanya gitu ya, seperti itu mah bonus banget gitu ya. Tapi ya itu ya, jadi apa namanya, ada kriteria, dan khusus untuk perempuan, untuk wanita, sehingga wanita itu kan menanti dan dicari, ya enggak sih? Wanita itu menanti, menanti ada yang datang, ya enggak? Tapi wanita itu dicari gitu ya. Nah, kalau kita analogikan dengan semut ya, semut itu suka ngerubutin apa? Gula. Ya, gula itu manis ya. Maka maka sebagai seorang wanita kita itu harus seperti gula. Gimana dong dikasih gula biar manis gitu? Enggak gitu ya. Jadi kita harus budi pekerti kita yang bagus ya kan. Kita menjadi perempuan, jadi wanita yang eh, manis gitu ya. Manis maksudnya eh, bisa menyenangkan gitu ya orang lain gitu ya. Habluminan nasnya bagus gitu ya, seperti itu. Kemudian eh, sehingga apa? eh, Banyak semut yang tertarik. Bukan maksudnya bukan banyak laki-laki yang tertarik, enggak gitu ya. Maksudnya orang itu eh, oh, kita itu bisa masuk jadi kriterianya gitu loh. Seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua itu wanita itu dicari juga. Maka apa, jadilah kita itu seperti bunga. Ya, seperti bunga. Bunga itu suka dicari apa? Yang nyari bunga. Kumbang, lebah gitu ya. Itu kan suka ya. Seperti itu ya. Jadi kupu-kupu juga suka ini ya, mendekati bunga itu ya. Seperti itu ya. Maka jadilah kita seperti bunga gitu ya, yang baik hati gitu ya, yang cantik itu ya, seperti itu. Sehingga nah ini sudah masuk ke dalam ini ya. Apa apa ya? Ya itu karena tadi ya, kembali kepada karena salah satu kriterianya tadi kan ya, wanita di apa, dinikahi karena tadi ya kecantikannya itu ya, seperti itu. Jadi hartanya itu ya, dan maka itulah itu ya, dalam apa, menentukan kriteria itu ya, Islam itu
memberikan apa frame gitu ya. Oh seperti ini loh gitu. Jadi nggak ngasal ya tadi yang kata Mbak Ami, pokoknya udah ketemu aja di jalan gitu ya seperti itu. Ya nggak seperti itu gitu ya. Ada kriteria yang harus ada pada diri kita gitu loh ya, walaupun dalam penantian-penantian kayaknya udah ini banget Bu Endang, udah waktunya udah mepet banget misalkan ya, udah deadline misalkan ya, enggak juga. Udah ngebet gitu ya, enggak juga, tetap itu ya harus sesuai dengan kriteria ya yang standar ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 4 tadi ya. Manakala 3 tadi tidak ada, berarti ambil yang terakhir, insya Allah kita selamat, seperti itu kalau kita ambil yang terakhirnya. Begitu untuk kriteria Pak Ani. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Ini menjadi reminder bagi kita semua ya teman-teman, bahwa kita tuh boleh banyak kriteria gitu ya. Tapi ternyata Allah punya hal yang harus diprioritaskan gitu ya. Dan siapalah kita gitu ya, jangan so tahu gitu ya. Karena Allah bilang kalau mau dapat yang baik tuh memperhatikan yang 4 itu. Tadi kata Bu Endang ya, agama, keturunan, kecantikan atau ketampanannya, sama satu lagi harta. Nah ini menarik Bu Endang. Kalau misal nih Bu Endang, ada orang nih, tapi dia tuh lebih seneng kriterianya kalau yang berkacamata, misal boleh nggak itu kira-kira Bu Endang? Dia nambahin di antara 4 itu gitu. Tapi ini dia menambah eh apa ya? Rasa dia tuh yang cantik dan tampan itu kalau yang berkacamata gitu. Atau yang cabi pipinya misalnya. Boleh nggak kira-kira Bu? Nambahin gitu. Boleh dong. Boleh aja, nggak masalah gitu kan. Karena ketika kita memilih pasangan itu, kita menikah itu apa namanya, pasangan kita itu yang membahagiakan kita. Yang kalau kita melihatnya itu kita bertambah ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah itu kita membuat semangat beribadah itu ya. Boleh nggak masalah gitu ya. Tinggal ditulisin aja kriteria berkacamata. Iya, soalnya kan tiap orang pasti ada ketertarikannya gitu ya Bu ya. Berarti Iya. nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak Insya apa-apa. Allah. Kan di zamannya Rasulullah ada seorang laki-laki ya yang mau menikah, kata Rasul, kamu udah lihat belum? Hmm, Gitu. Disuruh melihat dulu gitu ya. Tuh, jadi supaya ada ketertarikan seperti itu. iya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Tapi mungkin diprioritaskan yang 4 itu tadi ya Bu ya. Jangan sampai asal berkacamata tapi nggak soleh nggak apa-apa. Oh jangan. Gitu ya, Bu ya. Iya, Allah plus itu mengetahui ya, ya. soleh plus kacamata. Seperti Mbak Ami nih, solihah kacamata gitu kan. Masya Allah. Iya teman-teman sekalian, ini satu hal yang bisa dari penyampaiannya Bu Endang. Jadi kalau orang yang soleh dan soleha itu pasti nurut kan ya sama kata-katanya Allah. Berarti kalau dia mau milih sosok calon imam ataupun istri gitu ya calon makmumnya, pasti dia akan melihat 4 kriteria itu yang kami dapetin dari Bu Endang ya. Artinya, kalau kita nih berusaha untuk menjadi yang 4 itu, gitu ya, bisa dipastikan kita juga mendapatkan sosok yang soleh ataupun soleha. Ya enggak, Bu? Betul, Benar ya? Karena betul, ya pasti nurut tuh cara memilihnya orang soleh soleha dengan aturannya Allah. Nah, ini betul. menarik. Jadi penasaran nih dulu, kalau boleh tahu nih Bu Endang. Ah, dulu Bu Endang pengalamannya seperti apa sih untuk menjemput jodoh gitu ya, bisa mendapatkan jodoh impiannya gitu ya, insya Allah. Dan kira-kira boleh disisipin dulu kiat-kiatnya seperti apa untuk mencapai atau menjemput jodoh impiannya, seperti tema kita pada malam hari ini, Bu Endang. Mungkin boleh di-sharingkan nih, Bu Endang, Tafadol. Ya, baik ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi eh untuk ikhtiar mencari jodoh itu bukan berarti kemudian ya kayak mungkin yang kondisi dulu dengan sekarang kan beda gitu ya. Tapi tidak ada satupun yang memang 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 nggak ada dulu ya sahabat gitu ya. Orang zaman dulu tuh kan nggak ada media sosial ya. Bukan berarti kita
kriteria apa kita mencari ya, menjemput jodoh itu bukan berarti eh, apa kita menggunakan filter yang kemudian kita lihat first comment ya atau first like gitu ya. Bukan itu gitu ya. Tapi bagaimana kemudian apa namanya kita dengan beberapa apa namanya ya beberapa hal ya yang bisa kita lakukan itu ya seperti itu. Simpel saja kalau saya sendiri dulu itu hanya berdoa gitu ya. Berdoa eh, yang memang harusnya doa itu yang kita mintakan gitu ya. Jadi begini doanya, ya Allah berikan jodoh yang baik gitu kan ya, yang baik untukku, untuk agamaku ya, untuk masa depanku gitu kan. Jadi berdoanya bukan yang ya Allah berikan aku si A gitu ya, bukan begitu gitu ya. Jadi berdoanya bukan meminta gitu ya. Ya Allah berilah eh, aku pengen dapat jodoh si A gitu misalkan ya. Jadi kan dia jodohku ya Allah gitu ya. Jadi itu maksa Allah gitu kan. Itu namanya maksa Allah. Jadi padahal eh, Allah itu eh, yang bisa memberikan yang terbaik. Allah itu eh, lebih tahu ya mana yang baik buat kita ya. Sebagaimana tadi yang Mbak Ami sampaikan itu ya ada di dalam surah An-Nur gitu ya. Surah An-Nur ayat 26 dikatakan ya di situ eh Wat-thayyibatu wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat itu. Jadi eh, perempuan-perempuan yang baik itu ya untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik gitu ya. Jadi wat-thayyibatu lit-thayyibina ya kemudian wat-thayyibuna lit-thayyibat gitu. Jadi itu udah pasti gitu ya, udah eh, paket gitu ya akan eh, apa namanya dipertemukan gitu ya oleh Allah gitu ya seperti itu. Nggak neko-neko kayak dulu itu pengalaman saya sendiri itu ya. Nggak entahlah gitu ya. Pokoknya eh, saya mintanya jodohnya yang soleh gitu aja. Sampai bapak saya eh, jadi menjemput jodoh itu kan bukan dengan tadi ya apa pacaran bukan seperti itu ya. Karena saya bilang sama bapak saya nggak mau pacaran, tapi saya pengen dapat orang soleh. Terus kata bapak saya, itu saya tuliskan di buku saya, Mengayuh Gejolak Melabuhkan Bijak gitu ya. Kata bapak saya, ya udah eh, ntar dicariin yang namanya soleh gitu ya. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi eh, apa namanya nggak kepikir gitu ya harus yang tadi kriteria yang tiga ya, yang apa hartanya, ketampanannya, keturunannya, enggak, pokoknya yang soleh aja, yang agamanya baik aja gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya Allah itu eh, lebih tahu gitu ya, mana yang terbaik buat kita. Maka yang kita lakukan adalah eh, dalam menjemput jodoh kita atau pasangan kita gitu ya. Tadi eh, pasangan itu yang menyenangkan gitu ya buat kita gitu ya eh, menyenangkan itu kan nggak harus sebenarnya ya yang penting enak dipandang gitu ya nggak harus yang ganteng gitu ya nggak harus yang cantik itu kan relatif gitu ya cantik sama ganteng tuh relatif nggak sih relatif gitu ya yang penting menyenangkan aja gitu kan seperti itu. Makanya kita kan berdoanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu kan ya. Jadi ya Allah anugerahkan kepada kami istri-istri kami ya yang dan keturunan kami ya sebagai penyenang hati gitu ya, seperti itu dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, eh, nggak ada gitu ya yang dilakukan pada saat itu ya dan yang pertama ya eh, apa namanya meluruskan niat ya meluruskan eh, niat tadi loh di awal bahwasanya menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari agama itu jadi luruskan niat kita gitu ya. Karena apa? Innamal a'malu biniat gitu. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Pada zaman dulu, di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang dia hijrah. Hijrah itu karena ingin menikahi.
orang yang dicintai, ikut hijrah Mekah ke Madinah, dapat nggak? Dapat gitu ya, karena semuanya itu tergantung dari niatnya gitu. Seperti itu. Jadi kita luruskan niat bahwasanya kita itu em, menjemput jodoh ini karena Allah, bukan hanya untuk status. Jadi kita luruskan niat kita, memang kita itu karena Allah untuk apa namanya meneruskan keturunan yang solihah gitu kan, mendapatkan apa namanya keluarga ya yang bisa menambah kebaikan gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita luruskan niat kita ya. Apalagi kalau udah lulus kuliah gitu kan, bapaknya udah nanyain, ibunya udah nanyain, tetangganya tiap ketemu jumpa sama orang ditanyain kapan undangannya. Ya, kita luruskan aja niat kita, Bismillah gitu kan, seperti itu. Jadi eh, luruskan niat kita. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki diri. Pasti ini ya, memperbaiki diri kita. Em, ya qadarullahnya itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya sendiri ya takdirnya, karena jodoh tadi ya, jodoh itu misteri, kita tidak pernah tahu kapan waktunya, ya nggak pernah tahu kapan waktunya gitu ya. Ya qadarullah, takdirnya itu eh tidak terlalu lama gitu ya setelah lulus kuliah gitu ya, bahkan pada saat kuliah pun udah beberapa kali ditawarin gitu ya, tapi kan nggak bisa gitu. Saya nggak bisa apa makanya itu ya, kuliah dulu, lanjutin kuliah atau nikah dulu. Nah itu kan ternyata ya bisa jadi itu ya, ketika kita apa namanya hmm, kuliah sambil nikah. Boleh nggak kuliah sambil nikah? Emang boleh? Nggak boleh, pulang dulu, masa kuliah nikah di kampus nikah gitu ya, lagi kuliah enggak gitu ya. Canda gitu ya. Jadi eh, apa namanya, nah ternyata gitu ya, dengan apa salah satunya adalah kita memantaskan diri kita dengan memperbaiki diri kita. Apa saja yang perlu kita perbaiki? Sholat kita, ya kan? Sholat kita perbaiki gitu. Kemudian dari apa kalau orang mau mendapatkan rizki ya, rizki dengan jodoh ini sama-sama misteri gitu ya. Kalau orang mau dapat rizki itu kan sholat duha, kalau rizkinya mau banyak sholat duha diperbanyak, ada ikhtiar-ikhtiarnya, kemudian apa sedekah ya kan, sholat hajat seperti itu kan. Nah sama gitu ya. Cuman bedanya itu kalau apa? Kalau kata Ustadz Hanan itu ya, Hanan Ataki, beliau mengatakan bedanya itu kalau jodoh itu ada emosionalnya gitu ya. Ada emosionalnya. Ya enggak? Seperti itu. Jadi kita perbaiki sholat kita, tilawah kita, ya kemudian eh, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Pokoknya kita memperbaiki itu ya, memperbaiki diri kita, penampilan kita, ya enggak? Memperbaiki penampilan kita gitu. Katanya mau dapat jodoh, ya perbaiki. Bagaimana kita bisa merawat diri kita, ya kan? Merawat diri kita, bukan pakai make up yang berlebihan, enggak gitu ya. Tapi bagaimana kita eh, apa skincare untuk membersihkan ya, wudhu gitu ya, dengan wudhu iya gitu ya pasti itu ya. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal itu ya eh, yang bisa membuat kita itu jadi fresh misalkan itu ya, seperti itu. Jadi memperbaiki diri kita gitu, seperti itu. Jadi baik itu apa ibadah ya kepada Allah maupun dengan penampilan penampilan kita, seperti itu. Jadi kita perbaiki diri kita. Kemudian eh, udah nih, udah lagi nggak bajunya nggak nabrak-nabrak gitu ya. Bagaimana ada harmonisasi gitu ya dalam memakai antara baju dengan jilbab kerudungan gitu ya, misalkan itu ya, seperti itu. Atau
memperbaiki diri kita udah beres nggak gitu ya. Ada sebuah ini ya, ada seorang laki-laki ini di sebuah ini ya. Ya, jadi ada laki-laki ya yang dia bilang ke ibunya mau menikah gitu ya. Terus kata ibunya apa? Eh, Tolong buangin sampah gitu ya. Terus dia bingung, nggak ada sampahnya. Lah kamu pernah nggak buang sampah gitu ya? Belum. Nah gimana mau nikah belum sampah aja belum pernah dia buang sampah gitu ya seperti itu. Jadi seperti hal-hal yang kecil itu, yang perempuan juga, apakah kita sudah terbiasa dengan eh, menata kamar kita, membersihkan gitu ya, merapihkan gitu ya kamar kita gitu ya. Jadi itu memperbaiki diri kita dari sisi itu, skill-skill seperti itu gitu ya, kondisi untuk merapikan rumah dan sebagainya gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Walaupun kita saat ini mungkin kerja ya. Ya, yang perempuan, yang laki-laki juga seperti itu gitu ya. Bagaimana memperbaiki dirinya, penampilannya, nanti jomplang gitu ya kalau enggak gitu ya. Itu. Jadi memperbaiki diri kita. Kemudian berikutnya adalah eh, mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman, kalau mau sesuatu ke orang tua misalkan, atau dulu waktu masih skripsi misalkan, kira-kira menjauh nggak dari dosen pembimbingnya? Ah, nggak, nggak mau ketemu gitu ya. Lah gimana skripsinya mau selesai? Dia aja nggak mau ketemu sama. Ada teman saya itu, saya bilang kalau dulu zamannya skripsi, saya bilang kalau mau bimbingan itu janji sama dosennya, kita janji sama dosen jam 8, jam 7 udah nyampe. Saya bilang gitu. Jam 7 udah nyampe di kampus jam 7, sholat duha, terus kemudian tilawah, saya bilang gitu. Terus jam 7.45 itu sudah berada di ruang dosen gitu. Jangan janji jam 8, dia datang jam 8 lewat 10. Dosennya udah nggak ada. Dosennya udah pergi gitu ya. Nah, perlu pendekatan kan seperti itu. Kenapa? Ya supaya eh, dibimbing sama dosen pembimbingnya supaya cepat kelar skripsinya atau tesisnya gitu kan. Nah pun juga kita kepada Allah. Kalau kita pengen, kita ada kemauan, pengen sesuatu, tapi nggak mau deket sama Allah, gimana mau dikabulkan gitu kan seperti itu. Jadi kita dekat sama Allah, minta sama Allah, ya, dekat sama Allah gitu. Dengan apa ya? Tahajud mungkin ya. Jadi kalau memperbaiki diri tadi ya, mendekatkan diri kepada Allah, makin dekat dia sama Allah. Minta berdoa, apa proposalnya sama Allah gitu ya. Jadi bukannya status galau nih belum ketemu jodoh, galau nih si A udah disabet sama temen gitu. Enggak gitu ya seperti. Jadi deket sama Allah gitu, ngerengek sama Allah, minta sama Allah gitu seperti itu. Deketin Allah. Bukan deketin jodohnya, deketin sang pencipta jodoh gitu. Kalau kita deketin gitu ya, kenalin dong itu, pepet aja sama jodoh, sama orang yang dia suka gitu ya, seperti itu. Jadi dia apa, mau deket-deket gitu ya, bolak-balik gitu ya, pengen ketemu, ngedate dan segala macam. Kan tapi dekat kepada tadi orang yang apa namanya ingin gitu ya, menjadi jodoh kita. Kalau misalkan ada gitu ya, tapi tanpa pacaran kok kayaknya saya serak banget deh sama si dia gitu ya. Tapi gimana caranya gitu ya? Saya ngomongnya gimana gitu ya? Makanya butuh relasi, ya enggak? Kita punya relasi. Rasulullah SAW ya sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kan melalui relasi juga. Siapa relasinya? Maisaro. Maisaro itu laki-laki ya. Kalau di Indonesia Maisaro perempuan ya. Maisaro gitu ya. Jadi dilihat kan Sayyidah Khadijah melihat bagaimana eh, apa namanya Rasulullah SAW gitu ya. Itu begitu jujur, amanah gitu ya.
Kemudian beliau bilang ke Maisarah gitu ya untuk melamarkan. Boleh nggak perempuan melamarkan? Itu boleh gitu ya, seperti itu ya. Jadi eh, lihat kondisinya itu ya. Tapi lihat kondisinya itu melalui apa Maisarah ya, seperti itu. Jadi eh, tadi ya dekat sama Allah kemudian membuat relasi ya. Relasi karena kita juga nggak tahu ya, nggak tahu eh, kadang gitu ya. Itulah karena Allah itu kan memberikan jodoh itu yang tepat buat kita dan di waktu yang tepat ya. Pernah nggak teman-teman merasakan gini? Kayaknya eh, pengen banget kita itu masuk di perguruan tinggi A, tapi ternyata qadarullahnya kita itu eh, masuknya itu di kampus B, ya enggak? Ternyata jodohnya di situ gitu ya. Nah, saya juga seperti itu kan nggak kepengennya di kampus. Dulu keterimanya pengennya di sini ternyata gitu ya keterimanya di sini gitu ya. Ternyata jodohnya Allah kasih di situ gitu ya seperti itu. Jadi eh, apa namanya kadang sesuatu itu menurut kita itu nggak baik, gitu. Tapi ternyata menurut Allah itu baik. Ya. Dan sebaliknya menurut kita itu nggak baik gitu ya. Tapi ternyata eh, menurut Allah itu baik gitu. Jadi eh, tadi ya kita juga apa perluas relasi ya karena kita juga tidak tahu gitu ya. Ternyata jodoh kita sekarang itu masih ada di sana loh. Di mana? Masih di Inggris gitu ya. Ya Mbak Ami, nggak tahu gitu ya. Ya ternyata jodoh kita masih ada di Turki atau jodoh kita masih ada di Malaysia gitu ya, seperti itu. Ya, Masya Allah itu ya. Jadi nggak pernah aminin dulu gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu kan namanya jodoh itu di mana gitu. Makanya salah satu ikhtiarnya itu seperti itu. Kemudian juga kita mulai eh, apa namanya membuat visi pernikahan, ya kan? Mau kayak gimana nih gitu ya visi pernikahan kita gitu seperti itu. Jadi eh, udah itu ya kita lakukan itu semuanya itu. Tadi rentetan itu ya memperbaiki diri, kemudian dekat sama Allah ya, kemudian apa namanya mulai membuat visi misi kita itu ya, kemudian eh, memperluas relasi, jangan lupa berdoa ya kan, karena doa itu senjata orang beriman. Jadi dengan berdoa itu berarti kita minta loh sama Allah, ya Allah kasih yang terbaik buat aku ya Allah gitu ya. Udah sekian lama ya Allah menanti gitu ya. Masih belum kunjung datang ya Allah gitu kan ya. Minta sama Allah itu. Yakin jodoh itu ada. Yakin jodoh itu ada gitu. Memang sudah ada, sudah di apa namanya? Sudah dikasih sama Allah, hanya itu misteri ya. Kita tidak pernah tahu ya siapa jodoh kita. Jangan pernah berputus asa gitu ya. Kita terus berikhtiar gitu ya. Apa namanya? Meminta itu ya sama Allah memantaskan diri kita ya menjadi orang yang baik tadi ya sehingga Allah mendatangkan ya kalau yang laki-laki didatangkan perempuan yang baik, kalau perempuan wanita yang baik didatangkan laki-laki yang baik sehingga jodoh itu tepat karena eh, misalkan cincin ya, cincin itu di saya muat belum tentu ya di Mbak Ami kegedean pasti orang saya berat badannya berapa gitu kan nggak cocok gitu kan dimasukkan ke jarinya orang lain kegedean gitu ya. Ya seperti itulah jodoh gitu ya. Kadang kita melihat melihat orang lain tuh kayaknya, aduh enak banget ya dia sudah punya jodoh dia ini. Ih nggak tahu dia juga mumet gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu kan ada ujiannya masing-masing gitu kan seperti itu. Jadi eh, itu mungkin ya beberapa hal ya yang ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjemput ya jodoh
yang kita impikan ya, yang tadi ya, yang soleh gitu ya, yang agamanya bagus gitu ya, insya Allah gitu ya, Allah itu Allah itu nggak pernah tidur gitu ya, Allah itu tahu gitu loh. Jadi kegalauan kita pun juga Allah tahu gitu, ya. Dan di situ gitu ya, Allah menguji gitu ya kita, itu ya seperti itu. Itu mungkin Mbak Ami ya beberapa kiat ya ikhtiar mungkin yang barangkali sudah teman-teman lakukan juga gitu ya. Tapi Bu Endang, tapi kenapa kok belum-belum gitu ya? Terus ya, tambahkan terus karena nggak ada ruginya, ya nggak? Kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi itu nggak pernah rugi, pahala itu terus mengalir kepada kita gitu. Jangan niatnya hanya untuk jodoh aja gitu. Kan Allah lihat istiqomah nggak nih gitu ya. Baru seminggu, udah semua, baru seminggu, baru sebulan, baru 2 bulan gitu ya, seperti itu. Jadi terus ya, terus berbuat kebaikan, istiqomah dalam kebaikan gitu ya. Insya Allah gitu ya, Allah akan ridho ya, Allah akan datangkan ya orang yang tepat buat kita, insya Allah di waktu yang tepat, seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi refleksi ya teman-teman sekalian, apakah selama ini kita bertanya-tanya, ya Allah, kapan datang jodoh gitu ya? Sudah melaksanakan kiat-kiat gitu yang tadi disampaikan oleh Bu Endang gitu ya. Apakah niat kita udah lurus? Apakah ibadah kita sudah benar? Sholat kita udah kita perbaikin? Penampilan kita kita sudah jaga gitu ya, kita rawat. Dan apakah kita sudah dekat sama Allah gitu ya? Jadi berarti Bu, kalau misalnya kita mempunyai rasa gitu ya sama orang, berarti hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah bukan menjumpai orang tuanya gitu ya Bu ya, tapi menjumpai Allah gitu ya Bu ya. Dekatkan diri sama Allah gitu ya Bu Iya, ya. iya, iya betul. Istiqoroh Iya. gitu ya. Kalau udah ini gitu ya, udah kayaknya ya Allah mungkin ini sudah ada lampu gitu ya, itu seperti itu. Mm-mm. Iya benar, Masya Allah teman-teman sekalian. Jangan lupa juga tadi kata Bu Enda memperluas relasi gitu ya. Jangan hanya pasif gitu, tapi terus bersilaturahmi dan terus berdoa. Masya Allah teman-teman, materi dari Bu Endang ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita sampai ke pertanyaan, saya yakin sih teman-teman sekalian pasti udah menyimpan banyak pertanyaan gitu ya. Jadi silahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman boleh dituliskan via chat di Zoom meeting kita, ataupun boleh raise hand, jadi bisa bertanya secara langsung gitu ya, biar nanti lebih puas untuk dijawab oleh Bu Endang secara langsung pula. Silahkan ya teman-teman sekalian. Namun sebelum itu boleh dong dikasih reactionnya gimana nih materi dari Bu Endang yang tadi udah disampaikan. Bolehlah kasih reactionnya. Kira-kira tergambarnya seperti apa perasaannya saat ini setelah mendengar uh, materi dari Bu Endang gitu ya. Boleh nih ada yang kasih hati atau mungkin kasih cincin, woi, kasih tepuk tangan gitu ya. Oke. Kasih apa gitu ya, kasih senyum atau apa gitu ya tentang perasaannya setelah mendapatkan materi dari Bu Endang. Top Bu, Masya Allah, mantap mantap ya. Iya, mantap. Wah, ingin memperluas relasi. Oke, boleh nih nanti ditanya sama Bu Endang gimana kiat-kiatnya ya. Ya, jadi silakan ya teman-teman sekalian menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekarang sudah ada yang bertanya. Mungkin kita dahulukan yang angkat tangan dulu kali ya Bu ya, raise hand ya. Oke, boleh. Yang pertama mungkin dari Mbak Hanifatus Suhro. Silakan Mbak Hanifah menyampaikan materinya. Kalau tidak keberatan boleh open cam mungkin. Oke. Oke, Masya Allah. Silakan Mbak Hanifah. Baik, sebelumnya jazakillahu khairan kepada Teteh yang sudah mempersilahkan saya bertanya. Ini mau tanya-tanya nih Ustazah, Bismillah. Mungkin Ustazah bisa ngasih nasihat perempuan ini. Jadi ada seorang perempuan itu qadarullah ini ya ala kulihal sebelumnya dia pernah menikah tidak lama 10 bulan, tapi karena
sudah ketetapan Allah ya, suaminya meninggal dan dia punya satu anak. Ketika itu dia anaknya tuh usianya tuh masih beberapa hari gitu, beberapa hari dari kelahirannya. Nah, setelah setelah sekian lama gitu akhirnya akhwat itu mau proses dan udah beberapa kali dapat tawaran gitu, tawaran bahkan 6 atau 7 kali gitu tawaran, dan yang dia proses tuh hanya dua ya, hanya dua. Intinya tuh si akhwat itu tuh ini apa namanya, mundur, menolak gitu. Kalau mundur atau nolak itu karena tidak sesuai dengan kriterianya gitu. Jadi akhwat itu tuh punya kriteria standar standar yang gak biasa gitu, gak biasa gitu. Standarnya, maksudnya kriterianya itu adalah dia tentu ya, sebagaimana tadi sebagai seorang muslimah kan kan baik agama dan akhlaknya, dan juga punya leadership ya, leadership sebagaimana juga dalam surah Al-Furqan ayat 74 tuh kan kita tuh kan pengen kan dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa gitu. Kemudian juga dia suka orang yang cerdas gitu. Jadi ya leadership yang baik juga cerdas itu juga bagian dari leadership yang baik gitu. Tapi eh kan akhwat itu kan sudah pernah menikah ya, jadi rada-rada insecure juga gitu. Dia tuh punya insecure gitu karena dia sudah pernah menikah dan dia ngerasa fisiknya tuh biasa-biasa aja ya, mungkin dari segi segi ini ya, pekerjaan ya dia lumayan lah begitu. Tapi kalau dari segi fisik gitu dia tuh insecure karena dia ngerasa biasa-biasa aja dan dia sudah punya apa ya, ya pernah menikah gitu. Jadi kan beda ya, terus udah punya anak satu, punya bayi gitu. Jadi kan beda gitu. Percaya dirinya tuh beda gitu. Gimana ya Ustazah ya? Apakah akhwat itu perlu menurunkan standarnya dia karena dia udah beberapa kali nolak laki-laki karena tidak sesuai dengan standarnya dia. Karena kebetulan si akhwat itu orangnya kalau tes psikologis dia orangnya tuh C murni. Orang C murni itu tuh salah satu kekurangan sama kelebihannya tuh dia tuh perfeksionis gitu. Dia patuh terhadap standar dan sebagainya gitu. Dan juga mungkin nasihat-nasihat lain gitu agar perempuan itu dikuatkan, dimotivasi untuk sabar dan berbenah diri. Demikian Ustazah, maaf ini kalau panjang kali lebar. Jazakillahu khairan katsiran. Ya Allah, jazakillah Mbak Hanifah atas pertanyaannya. Ini maaf sebelumnya Bu Endang, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Baiknya, Eh, boleh satu lagi mungkin, Mbak. boleh satu Sudah lagi ya ada Bu yang ya. raise hand. Maaf. Oke, baik. Selanjutnya mungkin boleh kepada Mbak Ade Pratiwi. Silakan Mbak Ade. Kalau tidak keberatan boleh on cam ya Mbak ya. Silakan Mbak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah Endang, Ah, saya Tiwi. Mungkin kita udah sering ketemu ya Ustazah, karena Ustazah ngajar tahsin di kantor saya. Izin tanya Ustazah terkait dengan kriteria. Jadi ada kalanya kita itu memang ketika mulai belajar atau mulai ngaji atau ketika kita mulai banyak kenal orang, mulai luas mengenal tentang banyak hal. Nah, maka muncul filter otomatis dalam diri kita untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang menurut kita pas untuk kita atau siapa saja yang mungkin sepertinya ini bukan sekufu dan mungkin tidak bisa gitu, tidak cocok mungkin untuk kita, belum pas untuk kita gitu. Nah, di satu sisi, di tengah gempuran zaman sekarang yang mungkin orang-orang itu menjemput jodohnya dengan jalan pacaran atau jalan ta'aruf, tetapi prosesnya tidak benar-benar ta'aruf gitu, atau uh, banyak cara lah lewat media sosial. Namun kita punya prinsip bahwa ketika
kita ingin berkenalan dengan laki-laki, maka kita mau dengan cara yang ta'aruf. Dan kita menyadari bahwa semakin dewasa, circle kita itu semakin menyempit. Itu hal yang nyata, yang saya lihat di sekeliling saya dan cukup saya rasakan gitu. Mungkin kita berpikir bahwa waktu kuliah nanti kita mikir ketika kita udah kerja nanti mungkin kita ketemu banyak orang. Nah, ketika kita udah kerja nanti misalnya kita udah di umur sekian, kita lebih ketemu lagi nih banyak orang yang mungkin value-nya juga sudah meningkat misalnya gitu. Nah, pada kenyataannya bahwa ternyata semakin dewasa kita, circle kita tuh semakin menyempit. Semakin dewasa kita, maka orang-orang yang kita temui pun, ya mungkin ketika kita bertemu dengan laki-laki, maka laki-laki itu pun sudah menikah, gitu. Atau ketika apalagi kita tipikal orang yang tidak suka menunjukkan diri di depan halayak umum, tidak tidak suka tampil gitu. Nah, tidak banyak bahkan tidak punya teman lawan jenis gitu. Kalaupun berteman lawan jenis itu seadanya, tidak pernah berinteraksi lewat chat. Nah, kadang di situ ada juga kepikiran, pernah pernah mungkin yang lain juga mikir, ini jodohku jalur apa? Kalau kalau kitanya ini sendiri, circle-nya menyempit, terus itu tidak muncul atau tidak menampakkan diri. Tapi di satu sisi ketika kita mikir, oh aku punya prinsip bahwa ya tidak mau memulai dengan cara yang salah misalnya gitu. Nah, beberapa orang yang ingin dikenalkan atau ingin bertanya itu memang rata-rata banyak yang mundur Ustazah ketika kita mengatakan bahwa kita ingin bahwa prosesnya itu ta'aruf. Nah, mungkin di circle sekeliling saya, mungkin untuk laki-laki awam sih, bahwa ta'aruf itu sedikit ribet gitu. Apalagi mungkin ada yang orang tuanya mikir, nggak takut kalau ta'aruf, belum kenal, kenalan dulu lah. Kalau nggak cocok kan nggak usah dilanjut. Jadi kesannya kayak mencari jodoh tuh ya udah, memang harus dengan jalan mencicipi pacaran gitu dengan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Nah, itulah yang coba dijaga di zaman saat ini. Nah, bagaimana Ustazah untuk orang-orang yang mungkin di tengah sistem sekarang ini untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa prinsip kita itu benar seperti itu gitu. Jangan sampai goyah, jangan sampai kita membuka celah bahwa ya termakan omongan sekitar bahwa kalau kayak gitu nanti mau jodohnya jalur apa gitu. Kadang kepikiran juga seperti itu Ustazah. Mungkin dari saya sama terkait juga sih Ustazah. Apa jangan-jangan hal seperti itu tuh termasuk yang kriteria yang muluk-muluk gitu, persyaratan yang muluk-muluk atau sebenarnya itu wajar. Nah, ketika belum ketemu calon yang memang menyanggupi untuk proses taruh itu berarti memang bukan dia orangnya. Apakah seperti itu? Mungkin gitu Ustazah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah atas pertanyaannya Mbak Ade. Ini pertanyaannya semakin menyempit ya Bu Endang ya. Kritis ya dengan ada langsung contoh kejadiannya gitu ya. Ya mungkin langsung saja kepada Bu Endang untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hanifah dan juga Mbak Ade. Baik, Tafadhol baik, Ibu. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba menjawab ya. Masya Allah ya, luar biasa itu ya, orang-orang yang hebat itu ya. Insya Allah itu ya, yakinlah bahwasanya Allah pun akan memberikan yang terbaik ya untuk kita itu ya. Yang pertama tadi dengan apa namanya, janda ya, berarti ya, kita pakai kata janda ya, berarti ya. Memang makanya di zamannya Rasulullah juga ketika ada seorang sahabat yang menikah ditanya menikah dengan janda, emang nggak ada yang gadis gitu ya? Karena memang agak berat gitu ya ketika menikah dengan janda karena dia sudah punya terutama kalau jandanya ini memang janda bukan cerai tapi janda meninggal gitu ya suaminya pasti ada kenangan-kenangan baik gitu kan bersama dengan suaminya yang sebelumnya itu ya kecuali kalau apa namanya cerai gitu ya dia biasanya nggak begitu ini tapi kalau yang
meninggal gitu, apalagi orangnya baik gitu ya, akan terkenang terus gitu. Jangankan perempuan ya, janda. Rasulullah saja itu ya sempat juga kan ya, waktu Aisyah cemburu gitu ya. Jadi apa namanya, membela Sayyidah Khadijah itu ya, seperti itu. Jadi tentang kriteria ya tetaplah pasanglah kriteria ya, sama juga dengan tadi ya, Mbak Ade itu ya, untuk kriteria ya tetap itu ya, kriteria sesuai dengan yang ada itu ya, di dalam tadi ya, sebuah hadis itu ya. Nah cuman gini, kalau eh, jangan sampai kemudian yang pertama tadi kita jadi insecure gitu ya. Jadi ya sudah, kalau memang ini apa namanya, itu Masya Allah ya, itu sampai 7 kali itu ya. Yang belum dilamar aja banyak, belum tanyain ya Mbak. Itu janda udah 7 kali, itu kan keren ya, luar biasa itu ya. Berarti ya beliaunya itu ya sampai banyak sekali itu ya yang mendatangi itu ya. Tentunya orang yang eh, luar biasa gitu ya, si ibu tadi gitu ya, seperti itu. Jadi jangan lupakan Allah, istikharah gitu ya. Jadi jangan menilai menurut kita. Ya. Jadi seringnya kita itu penilaian itu kan menurut kacamata kita, maka libatkan Allah gitu ya. Libatkan Allah ketika ada orang yang datang kepada kita, minta sama Allah. Jangan kita pengennya si A dan saya katakan ya Allah saya pengen si A, enggak, tapi ketika apa kita minta sama Allah, apa bertanya gitu loh, melalui istikharah gitu kan. Maksudnya nggak harus ada dua pilihan gitu kan, si A apa si B, nggak seperti itu ya, meskipun satu juga bisa gitu ya. Ya Allah, kalau memang kita berdoa, kalau memang si A ini ya, si yang mau yang menanyakan ke kita gitu ya, itu memang baik orangnya ya, akan apa namanya, membawa kebaikan gitu ya buat kita gitu ya, maka mudahkan ya Allah gitu. Dan kalau enggak ya jauhkan dan berikan yang terbaik gitu, seperti itu. Jadi tapi kita istikharahnya itu ya dengan menzerokan hati kita gitu. Jadi kalau pengalaman saya sendiri dulu waktu apa namanya diminta, bahkan saya tuliskan di buku itu ya, bahkan saya tidak tahu siapa orangnya. Tapi begitu percayanya sama saya sama Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat saya gitu ya. Saya hanya saya waktu itu melapor gitu ya. Eh, saya bilang, Mbak, ini bapak saya udah nanyain terus gitu ya, apa namanya, masalah apa jodoh gitu kan. Nah udah dikasih tahu itu ya, suruh istikharah, namanya aja nggak tahu, umurnya juga nggak tahu gitu ya, siapa orangnya nggak tahu gitu ya. Tapi ya udah Bismillah gitu ya. Saya yakin sama Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian saya istikharah, minta sama Allah, ya Allah kalau memang ini yang terbaik buat saya, mudahkan gitu, seperti itu. Kemudian saya baca, waktu itu saya baca Al-Quran ya, saya baca surat Ali Imran ayat berapa itu ya, wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin itu ya, ke ardhas samawati wal ardi ya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah yang luasnya seluar eh, apa, menuju surganya Allah yang seluas eh, apa bisa mawati wal ard itu ya. Jadi langit dan bumi itu, seperti itu. Jadi oh ini kayaknya udah tanda gitu. Akhirnya baru setelah iya baru dapat CV-nya gitu. Jadi itu keyakinan keyakinan yang kuat gitu ya, keyakinan yang kuat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Artinya mungkin kalau kondisi saat ini gitu ya sama gitu ya, tetap kita tetap melibatkan Allah gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan, kadang menurut kita kayaknya dia em, nggak leadership deh, kayaknya dia agamanya kurang deh ya, kita nggak tahu gitu ya. Karena kan pasangan itu kan saling melengkapi gitu kan, saling melengkapi. Jadi eh, tetap ketika ada yang datang gitu ya, kita eh, jangan menolak dulu gitu, minta sama Allah dulu gitu, berdoa sama Allah, istikharah sama Allah itu, ya Allah ini baik nggak sih buat aku ya Allah gitu loh, ngomong aja sama Allah itu
kayak dialog, ya Allah, aku nggak tahu ya Allah, ini baik nggak sih buat aku gitu ya. Kalau baik ya ya lancarkan, mudahkan pokoknya gitu. Tapi kalau misalkan nggak baik ya jauhkan gitu. Dan eh, gantikan dengan yang baik menurut engkau, karena aku nggak tahu ya Allah, bener nggak ngerti gitu kan siapa itu eh, dia itu nanti itu bakal baik nggak sih gitu ya. Bakal, tadi ada pertanyaan, gimana kalau kemudian terjadi nanti cerai, itu kan nanti gitu ya, maksudnya kita nggak pernah tahu itu. Kemudian kalau setelah terjadi apa, menikah kemudian eh, ternyata nanti ada perceraian, itu itu di luar ini kita gitu kan. Allah pasti akan ada skenario skenario yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi intinya sih menuju sana dulu, kita minta sama Allah gitu, ya Allah, ini baik enggak gitu. Kalau baik ya Allah itu. Jadi tadi lo mendekatkan diri sama Allah tuh sampai sengerengeknya ngerengek itu kayak gitu gitu. Malam-malam sepi-sepi kita berdialog sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, aku nggak ngerti ya Allah, ini bener nggak ngerti gitu ya. Ini baik apa enggak? Kasih kasih jalan ya Allah, kasih kasih tahu gitu. Minta sama Allah gitu. Jadi kita benar-benar minta sama Allah gitu. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita eh, harus menurunkan kriteria gitu kan, untuk biar cepet-cepet dapat jodoh, enggak gitu ya. Jadi tetap itu ya yang kita pilih adalah yang agamanya baik gitu ya. Yang agamanya baik itu ya apa, kalau kita gitu kan ya, yang sholatnya bolong-bolong, yang kemudian apa namanya, mungkin bagi kita mohon maaf tidak merokok mungkin gitu ya. Pasti itu kan yang jadi ini ya, mana nih contreng-contreng, oh ini silang gitu ya, kayak gitu, mana yang ininya itu seperti itu. Bahkan eh, apa namanya, kita sampaikan juga gitu ya, kalau memang kita lihat orangnya itu sih sebenarnya sholatnya rajin, baik gitu ya, suka menolong, cuman nggak berada di circle kita misalkan ya, ini nggak circle nih gitu ya, gimana nih gitu ya, seperti itu ya, kita ajak aja baik-baik ya. Kita apa namanya, setelah istikharah ternyata ada jawaban iya dari Allah, kita sampaikan, mau nggak kamu nanti itu ya, seperti ini. Jadi ada eh, apa, SOP ya, tanda kutip gitu ya. Apa namanya, nanti tuh saya tuh pengennya gini 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 gitu ya, seperti itu. Jadi nggak langsung oke. Kalau zaman saya dulu bahkan nggak tahu orangnya gitu ya, yang mana gitu ya, taunya ya waktu di apa namanya, di khidbah itu baru ngelihat dari jauh gitu ya, oh itu orangnya gitu ya, nggak ngerti gitu kan, seperti itu. Tapi keyakinan yang kuat tadi. Nah kalau kondisi sekarang nggak seperti itu gitu ya, nggak masalah, kita kita ngobrol dengan orang lain gitu kan ya, ada apa namanya, ada temennya gitu ya, nggak berduaan gitu ya, atau kalau nggak ada orang yang kita percaya yang untuk mencari tahu itu ya kondisi dia gitu ya, seperti apa gitu ya. Karena jodoh itu memang nggak tahu loh kapan gitu ya, apa tiba-tiba ada itu ya, ada someone gitu ya, ada seseorang yang dia itu bahkan kuliah itu bareng gitu ya, kuliah itu bareng, tapi nggak pernah ngeliat, tahu-tahu udah mau lulus kok ngelihat si A gitu ya, tiba-tiba kok ada ketertarikan, oh, kayaknya si dia ini solihan nih gitu ya, kemudian akhirnya memberanikan diri gitu ya, tapi tidak untuk main-main, memang memberanikan diri gitu ya, nanya apa, cari informasi ke temennya gitu kan, ini dari mana, tadi ya relasi gitu kan, ini siapa sih gitu-gitu gitu ya, dengan tidak tanya langsung gitu, siapa, oh ini nih, setelah dapat informasi gitu ya, malah temennya yang menyampaikan, kamu mau nggak, ada temen aku yang eh, apa namanya, serius sama kamu gitu kan, seperti itu terjadi gitu ya, real seperti itu gitu ya, tiba-tiba aja udah mau lulus baru oh kok melihat gitu ya, seperti itu. Jadi nah itu ya tadi ya, mungkin ya kalau kembali ke tadi ya, kriteria tetap harus dengan kriteria, jangan menurunkan kriteria kita ya, terutama di agama gitu kan. Seolah kalau agamanya bagus gitu ya, eh seolah ini apa namanya, Allah memberikan keberuntungan ya buat kita gitu ya. Dua sekaligus ya tadi ya. Jadi
agamanya bagus itu ya nggak harus Oh, ustadz ya. Kalau semua dapat gitu. ustadz gimana ya nggak jadi ustadz gitu ya. Seperti itu ya. Yang ya sesuai deh, maksudnya yang bisa membimbing kita gitu kan, yang bisa membimbing kita nantinya itu ya, seperti itu. Kalau nggak nggak yang paham agama banget ya belajar bersama-sama gitu kan. Gitu. Itu mungkin Mbak Ami. Ya, semoga eh apa ya bisa memberikan ini ya pencerahan lah ya buat teman-teman. Gitu. Insya Allah ya. Jawaban dari Bu Hanifah, Mbak Endang ya. Tuh. Jadi kebalik sama yang bertanya ya kan. Iya. Jadi jangan lupa kriteria itu boleh kalau kata Bu Endang tuh. Tapi jangan lupa lagi-lagi bukan kita yang memutuskan langsung putuskan terima atau putuskan tolak. Tapi jangan lupa ikhtiar itu yang Apa? paling baik ya Bu ya. Jangan lupa ikhtiarnya gitu. Kriteria Iya, boleh enggak. mungkin perfeksionis. Ada Tapi ini jangan lupa apa? untuk yang namanya berikhtiar semaksimal mungkin sama Allah. Biar Allah yang tentukan. Nah, Bu Endang, bagaimana pertanyaannya Mbak Ade tadi, Bu Endang? Apakah kalian menjawab atau ada tambahan? Yang tadi berkaitan tentang memastikan supaya orang-orang itu yakin bahwa cara dengan bertaaruf, cara dengan punya kriteria hal-hal tersebut yang sesuai dengan Islam, itu adalah hal yang benar. Dan meyakinkan Mbak Adenya, nggak tahu sih ini saya siapa ya sebenarnya, tapi meyakinkan si perempuan tersebut atau si laki-laki tersebut gitu, bahwa ini jalannya benar dan mempertahankan prinsipnya. Gimana Mbak Endang? Iya, jadi benar memang dengan cara ta'aruf tidak pernikahan itu. Tapi ketika kita sudah apa namanya berta'aruf itu kan nggak langsung sekarang ta'aruf besok nikah gitu kan. Jadi kan apa namanya ketika kita tapi juga tidak berlama-lama gitu kan. Jadi wajar lah kalau kemudian apa namanya ketika kita sudah eh, menerima gitu ya, menerima maksudnya eh, oke gitu ya, udah mau gitu ya. Kemudian kita juga pasti dikenalkan dengan apa namanya orang tuanya juga gitu kan. Ya, walaupun tidak apa namanya tidak setiap tidak ngedate enggak gitu ya, tapi orang tua kan pasti perlu tahu gitu ya, seperti itu. Paling tidak ya kalau melalui CV ya udah, tapi kalau misalkan jarak jauh misalkan bisa eh, apa namanya video call misalkan dengan orang tuanya gitu ya. Atau orang tuanya bisa kalau menyuruh orang lain gitu ya untuk makanya ketika ini kan harus tutup mata banyak dengar gitu ya, telinga mendengar informasi-informasi gitu ya eh, tentang si dia itu seperti apa gitu. Jadi kita cari informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang terdekatnya, bagaimana apakah dia itu apa namanya eh, artinya ta'aruf itu bukan membeli kucing dalam karung, enggak gitu loh. Jadi eh ya memang eh apa namanya eh be- memperkenalkan gitu ya dirinya, keluarganya ya kalau nggak bisa dengan CV ya dengan orang lain tadi gitu ya. Dan kemudian tidak berlama-lama. Ketika sudah kemudian kita sudah oke gitu ya. Eh, misalkan dalam waktu eh, iya tapi saya ini apa harus menyelesaikan ini dulu misalkan selisihnya mungkin 3 bulan, 4 bulan atau setengah tahun, nggak masalah gitu. Tapi tidak terus apa namanya setiap pekannya kemudian eh, apa seperti pada umumnya gitu ya orang-orang ngedit itu nggak seperti itu mungkin karena mempersiapkan dan lain sebagainya gitu ya mempersiapkan hal-hal itu ya yang harus dipersiapkan misalkan untuk apa acara walimahnya harus cari gedungnya dan lain sebagainya karena itu loh gitu seperti itu tapi kalau kita misalkan merasa asing orang lain dengan kondisi ta'aruf itu sekarang udah biasa. Ta'aruf itu udah biasa, udah orang itu udah ngerti gitu. Di mana-mana itu ta'aruf itu udah ngerti. Sekarang itu udah biasa ta'aruf itu seperti itu. Jadi eh, apa namanya? Ya tadi itu ya. Insya Allah gitu ya. Eh, kalau kita memang baik, tujuan kita baik gitu ya, dan ketika kemudian kita ta'aruf gitu ya, misalkan
orang tuanya gimana nih, tadi ya kayaknya ada orang tua juga gitu ya. Orang tuanya takut itu ya, kamu nanti itu ya. Ya kalau orang tuanya takut suruh cari informasi, atau kalau memang nggak setuju ya udah gitu. Nggak usah ini gitu ya, daripada apa namanya kemudian nantinya gitu ya, karena kan menikah itu kan tidak hanya berdua itu ya, juga dengan keluarga juga gitu kan, seperti itu. Jadi menikahkan dua keluarga gitu kan, seperti itu. Jadi kalau eh, serasanya orang tuanya nggak suka sama kita, ya udah gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin itu ya apa hasil gitu ya, kalau kita sudah istikharah mungkin oh ya udah, berarti kan kalau orang tuanya nggak setuju ya udah, walaupun sebenarnya itu ya menikah itu ya menemukan jodoh itu ya, menikah itu nggak harus, memang tidak tidak diawali dengan rasa cinta di awal, walaupun ada oh ya saya kayaknya cocok, kayaknya ada ketertarikan, tapi itu kan sambil berjalannya waktu gitu ya, sambil berjalannya waktu itu ya, seperti itu. Jadi kalaupun dengan mempertahankan ta'aruf itu ya nggak masalah gitu, kita jangan menjadi orang yang asing gitu ya di antara yang, karena sekarang udah terbiasa sih, udah biasa gitu ya, maksudnya ta'aruf itu seperti itu. Mm-mm. Itu Iya, mungkin ya yang iya, dibutuhkan. Masya Allah, Bu Endang atas jawabannya ya. Jadi ta'aruf itu sekarang udah biasa ya Udah teman-teman. biasa. Mungkin nggak seperti waktu zamannya Bu Endang, malah mungkin Iya, ya setabu itu ya Bu ya. betul. Benar. Dan lagi-lagi jangan-jangan lewat ta'aruf itu lebih akurat dibandingkan lewat pacaran, jangan-jangan gitu ya. Karena bukan membeli kucing dalam karung sebenarnya gitu. Jadi jangan takut juga ya perihal tadi memperluas circle-nya kita. Jadi takut nih jodoh kita nggak dapat. Tadi kata Bu Endang di awal di pematerian juga dibilang bahwa jodoh itu urusannya Allah. Nanti akan disampaikan lewat jalur yang nggak diduga-duga sama kita gitu ya. Jadi jangan takut insya Allah teman-teman sekalian. Selama kita terus memantaskan diri. Nah Bu Endang ini ada banyak pertanyaan juga dari chat Zoom ya. Mungkin izin saya bacakan ya Bu Endang. Yang pertama dari, oh ya sebelumnya Mbak Hanifah dan Mbak Ade kalau misalnya ada tanggapan boleh ya via uh, chat Zoom ya menyampaikannya ya atas jawabannya. Oke, izin dari Mbak Leni Kyung. Assalamualaikum Mbak Endang dan kami, saya Leni ingin bertanya, bagaimana pembahasan terkait jodoh adalah cerminan diri? Mungkin izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya ya Bu Endang ya. Selanjutnya adalah di sini ada pertanyaan dari Mbak Fajri. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustazah. Sebenarnya bagaimana konsep jodoh? Mungkin ini masih berkaitan sama yang tadi ya Bu ya. Contoh adalah cerminan diri ya. Jika ada istilah perceraian dalam rumah tangga, apakah itu bisa disebut dengan bukan berjodoh atau belum tepat berjodoh? Dan pertanyaan yang kedua, jika ada istilah perceraian dalam rumah tangga, berarti perlukah bagi kita untuk meminta agar Allah jadikan pasangan kita sebagai pasangan sehidup sesyurga agar menjadi jodoh dunia akhirat. Nah, gimana nih Bu Endang terkait perihal konsep jodoh dan juga perceraian? Silakan Bu Endang. Baik, Masya Allah ya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi yang pertama ya, betul sekali ya. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri ya. Jadi sefrekuensi gitu ya. Makanya tadi wanita yang baik untuk laki-laki yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi udah jelas itu di dalam Al-Quran itu ya disebutkan seperti itu. Jadi eh, ya kalau kita tapi suka ada pertanyaan, itu kok istrinya baik gitu ya, suaminya nggak baik gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi bisa jadi itu ujian gitu ya, bisa jadi ujian. Nah ini yang kedua gitu kan Mbak Dadia, bagaimana kalau terjadi perceraian gitu ya, apakah itu apa namanya sudah tidak berjodoh? Iya, ketika terjadi perceraian ya berarti sudah tidak berjodoh gitu ya. Jadi sudah bukan jodohnya lagi gitu ya, seperti itu. Walaupun di awal itu ya dia berjodoh ya. Tadi kembali ini adalah satu ujian gitu ya, ujian eh, buat pasangan tadi gitu ya, yang insya Allah itu ya akan diberikan yang lebih baik lagi dari yang sekarang gitu. Jadi insya Allah akan masing-masing diberikan yang cocok, yang tepat lagi gitu ya, seperti itu. Jadi eh, apa namanya? eh,
minta sama Allah, ya Allah gitu ya, dimintakan minta sama Allah kalau seandainya, makanya perceraian itu kan sesuatu yang halal ya, tapi tidak diinginkan oleh, maksudnya Allah itu ya tidak ini halal, tapi Allah nggak suka itu ya, seperti itu. Tapi bagaimana lagi gitu ya, bahkan perceraian itu juga bisa menjadi wajib ya ketika kemudian terjadi KDRT itu ya dan sebagainya itu ya. Kalau selama ya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, kalau selama tidak apa ya, misalkan karena komunikasi dan lain sebagainya itu ya, tapi tidak terjadi KDRT, bisa ada orang ketiga yang kemudian menjadi apa penjembatan gitu ya, menjembatani, itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk KDRT, sudah ini, itu udah nggak bisa lagi gitu ya, seperti itu, karena itu boleh gitu ya, boleh kita meminta cerai itu ya. Berarti pada saat itu ya memang sudah bukan jodoh kita itu, kalau kata Ustadz Hanan itu, ketika itu sudah bercerai ya memang itu bukan jodoh kita, sudah tidak berjodoh lagi dengan eh, beliau gitu ya, seperti itu. Dan apa eh, perlukah bagi kita untuk meminta agar Allah jadikan pasangan kita sebagai pasangan sehidup sesurga, akan ya, makanya itu kan kita berdoa gitu ya, apa namanya, kepada Allah gitu kan, supaya kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah gitu ya, til jannah itu kan, seperti itu, meminta pada Allah itu ya, berharap kepada Allah itu ya, ala kulihal gitu ya, kemudian di tengah jalan terjadi sesuatu dan lain sebagainya gitu ya, itu di luar kuasa kita, dan pastinya Allah itu lebih lebih tahu gitu loh, lebih tahu ya. Kan apa namanya, pernah eh, apa namanya, Nabi Ismail ya, insya Allah ya, Nabi siapa itu yang waktu itu kemudian Nabiullah Ibrahim ya bilang ganti pintumu gitu ya, seperti itu, karena melihat ternyata ini apa namanya istrinya itu nggak bagus itu ya, seperti itu. Jadi eh, ini perihal istri itu ya, bukan suami itu ya, istrinya. Nah itu bisa terjadi kan, bisa suami bisa istri gitu kan, yang terjadi apa, yang kemudian melakukan hal-hal tadi ya, yang membuat terjadi perceraian itu ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Seperti itu ya, Mbak Fajri tadi ya yang bertanya. Boleh Mbak Fajri, kalau ada tanggapannya yang boleh ditulis di chat gitu ya. Bu Endang, ini masih ada pertanyaan lagi. Bahkan ada yang ngejapri saya secara pribadi. Heeh. Kira-kira mau kita lanjut atau kita cukupkan, Bu Endang? Udah jam setengah 10 ya, Mbak. Ini apa dirangkumkan aja nih pertanyaannya, Mbak? Bisa nggak dirangkumkan semuanya ini? Coba. Oke, Nggak bisa. boleh Bu Endang. Jadi ini pertanyaan dari hamba Allah, Bu Endang. Jadi ada pertanyaannya, Ustazah, saya tidak ingin bertanya, tapi mohon berikan saya nasihat. Saya sudah putus asa dalam menjemput jodoh. Sudah hampir 10 tahun saya berdoa dan ikhtiar. Saya sudah sangat merengek sama Allah. Nggak tahu lagi berapa banyak air mata yang keluar. Dan sudah banyak ikhwan yang menolak saya. Saya sudah tidak menghitung lagi. Menurut teman-teman saya ini baik dan tulus. Tapi mungkin saya tidak cantik. Nah, jadi ada yang meminta nasihatnya. Sama satu lagi, Mbak Endang, dalam metode Stephen, katanya ya, mungkin tadi melihat CV-nya Bu Endang ada pernah belajar di Stephen ya, mengenai perjodohan Stephen, apakah hal tersebut relevan? Karena ada nilai yang bahkan 0, 1, 2, 3, dan 4 mengenai tingkat kecocokan. Nah, ini Bu Endang mungkin bisa spill apakah dari Stephen itu relevan atau tidak gitu ya. Sama mungkin satu lagi yang Bu Endang, terkait dalam Al-Quran itu manusia diciptakan berpasang-pasangan. Bagaimana orang yang sudah meninggal nih, tapi belum dapat jodohnya di dunia. Nah, itu Bu Endang. Mohon nasihatnya tadi sama perihal Stephen, sama bagaimana kalau yang sudah meninggal perihal jodohnya. Karena kan katanya akan dapat berpasang-pasangan nih. Nah, gitu. Boleh Bu Endang, tafadhol boleh dijawab. Ya. Baik ya, Masya Allah, luar biasa itu ya, yang sedang dalam penantian ya, pasti apa yang sudah dilakukan itu luar biasa ya, ketika kita ikhlas melakukan ikhtiar-ikhtiar tadi ya,
Allah itu pasti akan balas gitu ya dengan pahala gitu ya. Walaupun saat ini belum hadir gitu ya jodoh kita gitu ya, seperti itu. Yakinlah gitu ya, apa yang sudah kita eh, kembali luruskan niat ya, luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah gitu. Jadi bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan jodoh saja gitu ya, seperti itu. Eh, jadi sehingga kita itu nggak terbebani gitu ya. Kalau kita hanya melakukan itu hanya just eh, jodoh gitu ya, kita jadi merasa kok belum ya gitu ya, kok belum ya gitu ya, seperti itu. Jadi kita luruskan niat, kita ikhlas gitu ya. Ikhlas itu kan hanya kita dan Allah yang tahu ya, orang lain nggak tahu itu ya. Jadi ikhlas itu ya sama Allah itu ya. Karena setiap orang itu memang berbeda-beda gitu ya, ujiannya berbeda-beda gitu ya. Kalaupun katanya gitu ya, tapi Masya Allah berarti sudah pernah ada dong gitu ya, apa namanya, yang datang. Tapi kok tahu kalau menolak? Biasanya kalau menolak itu kan nggak tahu gitu ya. Kalau menolak itu kan biasanya nggak tahu kan. Eh, apa biasanya kalau laki-lakinya suka dulu gitu ya, baru kita eh, mereka menghubungi kita gitu ya. Tapi kalau kita nodong dulu, nembak dulu tuh baru. Jadi hati-hati ya, jangan nembak. Rasulullah aja melalui Maisarah gitu ya, seperti itu. Jadi jangan langsung nembak gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Kalaupun sudah kita lakukan seperti itu kan, sudah ikhlas, misalkan ya Allah, udah berderai air mata gitu ya, Masya Allah, kita udah banyak sedekah, kita udah banyak tilawah, kita udah perbaikin diri kita, udah berdoa gitu ya, terus saja istiqomah, terus ya, sampai eh, lelah itu apa? eh, Lelahnya tuh lelah sendiri gitu ya. Jadi eh, terus aja, terus itu ya. Ya mungkin ya Bu Endang mah nggak bisa ngerasain gitu ya, karena nggak ini gitu ya, iya gitu ya. Eh, jadi itulah jodoh itu karena misteri, nggak tahu. Saya pun juga ini ya, Masya Allah gitu ya. Jadi eh, eh, karena sudah tertolak gitu ya. Iya, jadi eh, berarti dia nggak cocok sama kita, nggak tepat sama kita. Kalau tadi cincinnya nggak bisa masuk gitu ya, kalau ibaratnya cincin kita beli gitu ya, ternyata pernah nggak beli cincin atau dikasih cincin gitu ya, ternyata nggak cocok gitu ya. Ada orang ngasih cincin gitu ya, ternyata nggak bisa masuk ke jari kita. Berarti udah kita minta ke tukang toko emasnya, ini bisa nggak dilebarin supaya cincin bisa masuk gitu, nggak bisa, berarti kan bukan rezeki kita. Maksudnya cincin itu gitu ya, atau kita beli sesuatu itu ya, berarti itu nggak cocok buat kita, nggak tepat buat kita. Nanti Allah pasti akan berikan orang yang cocok, yang tepat buat kita, seperti itu. Jadi yakin itu ya, yakin seperti itu ya. Eh, ini jodoh, ada lagi gitu ya, momongan anak gitu ya, ya kan? Ternyata setelah jodohnya dapat, itu ada orang yang diuji itu dengan momongan. Udah 20 tahun, 30 tahun nggak punya anak, itu ada gitu ya. Masing-masing tadi ya itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu menguji hambanya itu tidak ada dia yang di luar batas kemampuannya. Berarti Allah itu tahu kalau tadi hamba Allah siapa tadi itu apa namanya, yang tanya tadi ya, mbaknya itu, si teteh tadi ya, yang bertanya itu atau yang mengalami itu, Allah tuh tahu kalau kuat. Kalau saya yang dikasih kayak gitu mungkin saya nggak kuat itu ya, makanya Allah kasih gitu ya. Belum belum lulus udah bolak-balik gitu ya, ditawarin gitu ya, belum mau nikah gitu ya, masih belum siap gitu ya, seperti itu. Nah, ya itu gitu ya. Apa tadi ya, Allah itu tahu ternyata Anda adalah orang hebat yang mampu menerima ujian dari Allah.
Tidak semua orang itu diberikan ujian seperti itu, ya kan? Pasti pahala itu masyakoh itu ya, sesuai itu dengan pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan, sesuai dengan tingkat ujian yang Allah berikan kepada kita. Makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita apa ya di dalam mindset kita itu ya. Terus ya kita ini kan seperti itu ya. Jadi yakin ya akan eh, datang itu ya masanya ya nanti itu ya eh, ini jodoh kita insya Allah. Tuh, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Mbak Steven? Ya, Stephen. Ya, jadi di Stephen itu ada Stephen couple gitu ya. Stephen couple itu jadi ada score of love ya. 4, ada 3, ada 2, ada 1 gitu. Seperti itu ya. Iya, jadi kembali aja itu ya apa kita mengetahui itu dengan tahu score of love-nya itu ya, kita jadi memahami itu loh, memahami pasangan kita gitu seperti itu. Oh, dia seperti ini gitu ya. Jadi untuk memahami ya, saling mengisi gitu ya. Kalaupun kemudian misalkan, loh kok ini score of love-nya ternyata cuman sedikit itu ya, ya nggak masalah itu ya kita apa namanya saling mengisi aja gitu seperti itu bukan berarti kok score of love-nya sedikit udah cerai aja ya nggak juga gitu ya, seperti itu jadi tidak untuk menceraikan gitu ya tapi dengan tahu hasil itu kita jadi memahami gitu kan oh pasangan kita seperti ini oh ini ya. Oh iya gitu ya, saling mendukung gitu seperti itu. Jadi apa namanya makin paham, makin memahami satu sama yang lainnya. Saya insting, Pak suami saya intuiting. Awalnya saya nggak tahu gitu ya, kenapa kok seperti itu ya. Ternyata memang dia punya apa eh, keadaan yang seperti itu gitu ya. Jadi kita memahami saling saling memahami satu dengan yang lainnya gitu. Seperti itu bukan untuk nggak cocok kamu udah cerai aja enggak seperti itu. Justru dengan tahu itu kita makin ya makin makin mensupport gitu ya, satu dengan yang lainnya. Oh kamu begini kelemahanmu begini kamu harus begini seperti itu mungkin. Oke, Masya Allah ya, Bu Endang jawabannya. Ini jadi reminder, benar-benar jadi reminder sama kita bahwa apa yang kita ikhtiarkan jangan sampai salah niat gitu. Ini kita berikhtiar itu bukan masalah untuk dapatkan jodoh, tapi dengan kita berikhtiar memperbaiki diri itu juga dapat pahala gitu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia lagi-lagi ditekankan sama Bu Endang. Dan juga untuk Steven tadi itu mungkin itu jadi sarana tools ya Mbak Endang ya, semakin mengenal cintanya orang seperti apa gitu ya terhadap kita gitu ya jodohnya seperti apa. Kalau berkaitan dengan tadi Mbak Endang, Bu Endang jadi salah nih ngomongnya. Yang kalau misalnya kan berpasang-pasangan, bagaimana kalau dia sudah meninggal tapi belum menemukan pasangannya? Itu bagaimana, Bu Endang? Maksud dari ayat tersebut. Silakan Bu Endang. Yang tadi ya di ayat tadi ya sampai iya. Ya Iya. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan gitu. Iya, jadi nanti di surganya Allah itu kan kita akan pasangan kita itu kalau itu ya yang pernah saya dengar itu ya. Jadi pasangan kita itu ya nggak melulu apa namanya yang kan ada laki-laki tuh dengan bidadari ya nggak boleh juga kita nanti ngiri itu suamiku sama bidadari gitu ya kalau sama Ustaz kan gitu atau yang perempuan itu ya yang wanita bersama dengan bidadara gitu yang di surga di sana itu nggak ada yang namanya hawa nafsu yang ini nggak ada gitu ya seperti itu jadi udah di sana itu hidup bahagia udah gitu ya nah kalau misalkan
Ya, insya Allah itu ya. Ada yang mengatakan nanti dipertemukan di surganya Allah itu ya, akan bersama dengan bidadarah kalau yang perempuan itu ya. Kalau belum bertemu itu ya, jodohnya di dunia itu ya, insya Allah itu ya kan, di surga nanti itu akan ada bidadara-bidadara yang eh, membersamai gitu ya. Masya Allah, merinding kalau lihat surga, dengar surga itu ya. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya, insya Allah, amin. Amin, Ya. Allahumma amin. Jadi insya Allah akan dapat jodoh ya Bu ya. Kalau nggak di dunia, insya Allah janjikan itu di surganya, insya Allah ya. Masya Allah, Bu Endang, ini tinggal satu pertanyaan tapi tanggung. Boleh nggak Bu? Biar nggak Iya, kecewa iya, gitu iya, ya iya, nanti. silakan. Iya. Satu lagi ini dari Mbak Devi. Bu Endang, gimana kalau orang tua nggak setuju karena materi? Nah, ini gimana Bu Endang? Banyak nih Bu Endang kejadian kayak gini Bu Endang. Iya, Silakan Bu Endang. iya. Baik ya, Masya Allah ya. Jadi inilah perlunya eh, kita itu bisa bukan hanya diri kita yang menjadi baik ya, tapi bagaimana kita bisa mewarnai keluarga kita gitu. Jadi eh, apa kita bisa mengkondisikan gitu ya keluarga kita yang meyakinkan kepada mereka bahwasanya rizki itu di tangan Allah gitu ya. Ketika di dalam hadisnya itu kan disebutkan Allah akan ketika ada apa ya intinya itu, saya punya hadisnya lupa. Jadi ketika ada orang yang menikah yang dia tidak punya apa-apa, itu Allah itu akan memberikan kekayaan pada kita justru setelah menikah gitu. Seperti itu. Jadi apa namanya kriteria harus kerja dengan penghasilan sekian mungkin ya. Ya kita kita coba ke orang tua gitu ya, mengatakan walaupun tidak tidak bekerja tetap tapi tetap mendapatkan penghasilan kayak seperti itu. Jadi apa namanya itu sebenarnya itu ya klasik gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan orang tua kita gitu, seperti itu. Jadi bahwasanya rizki itu ada di tangan Allah. Itu juga demikian juga dengan ini yang untuk kita ya sebagai seorang perempuan ya wanita itu ya, bagaimana meyakinkan ya pada keluarga kita ya bahwasanya rizki itu dari Allah dan apa namanya eh, bagi laki-laki ya kita memantaskan diri gitu ya maksudnya bagi seorang laki-laki ya ya walaupun enggak yang apa ya istilahnya eh bisa lah itu ya sanggup memberikan maisha gitu ya kepada istrinya nanti gitu seperti itu dengan kalau bekerja mah kalau Gen Z itu malah banyak yang gak bekerja tetap ya mereka banyak yang apa sukanya eh, tidak terikat gitu ya seperti itu gitu ya kan kalau zaman-zaman saya dulu gitu ya jadi kalau pegawai itu lebih suka gitu ya orang tua gitu ya seperti itu kalau sekarang mah nggak begitu nih ya intinya sih kita eh, bukan hanya mentarbiyah diri kita tapi bagaimana orang tua kita juga bisa tertarbiyah gitu ya orang tua kita terdidik ya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya. Bahkan kalau perlu orang tua itu support gitu support apa support materi juga gitu. Jadi karena kan ya mereka istilahnya bekerja juga gitu ya. Dia buat apa juga kalau nggak buat anak. Ya. Kita juga nanti juga seperti itu ya. Kalau kita punya anak, ya jangan juga menekan seperti eh, orang-orang pada umumnya harus kalau anak perempuan harus dapat laki-laki yang ini. Tapi tetap laki-laki juga harus bertanggung jawab gitu seperti itu. Jadi saya rasa sih insya Allah itu ya. Kalau kita bisa meyakinkan kepada orang tua kita, akhlak kita bagus, ya kan? Terus kemudian kita ini, makanya ke orang tua itu jangan udah mengenal Islam terus ke orang tua itu kita sok pinter gitu loh. Jadi eh, akhirnya ya orang tua merasa kayak kok saya kok nggak dianggap dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana kita ada pendekatan-pendekatan gitu kan, pendekatan kepada orang tua kita gitu ya seperti itu sehingga mereka paham gitu ya dan mau gitu ya menerima gitu ya
eh, orang yang akan menjadi pendamping kita, itu seperti itu. Berdoa aja minta sama Allah supaya orang tua kita hatinya dilembutkan, ya kan? Hatinya dilembutkan. Kalau saya sendiri aja, apalagi zaman dulu itu ya. Kalau sekarang mah pernikahan udah ini ya, zaman dulu itu eh, ya memang beda jauh gitu ya, tapi pernikahan di masjid dengan apa namanya harus ya kayak gitulah kondisinya itu ya. Tapi bisa ya caranya kalau saya dulu ya bawa orang tua ketika ada temen yang nikah atau kakak kelas yang nikah, saya bawa aja, saya ajak undangan biar tahu gitu ya, biar tahu dulu gitu ya, seperti itu. Jadi ya pengkondisian gitu ya, jauh sebelum kita apa namanya menikah itu orang tua sudah terkondisikan. Kita baik-baik sama orang tua. Kita yakin orang tua mana sih yang rela nanti nggak dikasih nafkah gitu loh sama suaminya. Pastilah, ya nggak? Khawatir kan anak perempuannya nanti anakku kayak mana dikasih makan apa gitu kan. Pasti ada kekhawatiran gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita pastikan itu ya ke orang tua kita. I'm fine, I'm okay gitu loh. Gak ada masalah, Mom, Bapak, Ibu, gak ada gitu ya. Kita akan berjuang bersama gitu, seperti itu. Jadi yakinkan gitu ya. Ya sama seperti orang tua kita dulu mungkin juga dari nol gitu ya, seperti itu. Jadi untuk awal-awal gitu ya, seperti itu. Jadi kalau perlu memang ada perhitungan-perhitungan, misalkan kalkulasi sebulan segini-segini dengan penghasilan segini masih cukup kok, gak apa-apa gitu ke orang tua. Dia penghasilannya segini misalkan, ini pengeluaran pengeluaran nanti kita gini-gini, kita bekerja berdua bareng-bareng gini-gini dan seterusnya gitu. Jadi itu yang intinya komunikasi ya, komunikasi sama orang tua sama komunikasi sama Allah ya, minta dari ya Allah lembutkan hati orang tuaku ya Allah gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya saya rasa sih insya Allah gitu ya, kalau kita memang sungguh-sungguh gitu ya, memang menuju ke jalan sana itu ya pasti ada jalan ya. Subulana itu akan ada jalan. Mayatakillaha yaj'al lahu makhraja. Ya orang yang bertakwa itu kan diberikan jalan keluar gitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu gitu ya, aduh bisa nggak ya, setuju nggak ya orang tua saya ya gitu. Nanti jangan-jangan nggak setuju gitu ya. Ya udah gitu kan. Karena kita aja masih ragu-ragu sama Allah. Padahal kan yang memudahkan itu kan Allah gitu. Gitu ya. Semoga dimudahkan ya teman-teman semuanya prosesnya. Insya Allah. Masya Allah. Iya, jadi seperti itu ya Mbak Devi. Insya Allah ada PR nih, jangan sampai kita terlupa ketika kita mempersiapkan diri, tapi kita juga harus mempersiapkan orang tua kita gitu ya, menerima bahwa kayak contohnya rezeki itu setelah menikah akan ada insya Allah gitu ya dari Allah. Masya Allah Bu Endang, ini udah semakin larut malam ternyata, tapi pembahasannya semakin menarik ya. Tapi karena sudah larut malam, mohon maaf ya teman-teman sekalian, untuk pertanyaan kita cukupkan terlebih dahulu. Dan mungkin mau minta closing statement dari Bu Endang agar menambah keberkahan gitu ya dan kesimpulan gitu ya dari pemahaman kita semua di sini. Silakan Bu Endang. Baik ya, Masya Allah. Ya, eh, teman-teman semuanya ya, bahwasanya Allah itu mencintai kita dengan dua cara ya. Kadang Allah mencintai kita itu dengan memudahkan, ya enggak? Tapi ya kadang-kadang juga dengan memampukan. Aslinya kita nggak mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Dan Allah sering memberi kita itu anugerah-anugerah. Bukan karena kerja-kerja kita, tapi itu anugerah gitu ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia ingin memudahkan hidup kita. Tapi kadang Dia juga memberi kita ujian-ujian ya. Karena Allah ingin membuat kita itu mampu menjalani hidup yang lebih bermakna ya. Maka teruslah ya kita eh, belajar ya, berfokus ya untuk mengupgrade diri kita ya kan,
untuk bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya jika ada banyak kekurangan ya dari penyampaian ya mohon dimaafkan dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Boleh dong teman-teman sekalian beri apa ya, applause gitu ya, tepuk tangan virtualnya untuk Bu Endang atas materi yang super pada malam hari ini ya, yang menjawab keresahan-keresahan kita gitu ya. Dan semoga dengan materi yang diberikan oleh Bu Endang di hari malam Jumat ini gitu ya. Setelah ini mungkin ada yang al-kahfian, terus berdoa lagi sama Allah, ya Allah, aku luruskan niatku gitu ya. Memperbaiki ibadahku, ikhtiarnya lebih dibaguskan lagi seperti tadi yang dikatakan Bu Endang ya, akan menemukan insya Allah ya, segera menemukan menjemput jodoh impiannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Bu Endang, semoga menjadi amal jariah ya, amalan kebaikan untuk Bu Endang kelak atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri ya sesi kita, webinar kita pada malam hari ini, mungkin kita boleh foto bersama untuk kenang-kenangan ya Bu Endang ya. Uh, agar apa ya, sebagai bukti untuk penyemangat ya, untuk berikhtiar lagi gitu ya. Oh kemarin udah ikut webinar ya, ngeliat fotonya, terus jadi aku harus ingat nih kata Bu Endang seperti apa ya untuk menjemput jodoh impian. Jadi boleh ya teman-teman sekalian, on cam, ini kita ada 3 slide, boleh persiapan on cam dulu ya. Yang mungkin belum pakai kerudung, boleh pakai kerudungnya gitu ya, dirapikan tempat duduknya, posisinya gitu ya, biar nanti hasil fotonya cakep, insya Allah. Oke, sudah? Oke, ini udah banyak yang on cam. Ayo, yang lainnya silakan on cam teman-teman. Kalau tidak ada halangan boleh banget on cam. Atau kalau mungkin ada halangan boleh pakai reactionnya ya. Oh iya, boleh Mbak Leni. Lagi tidurin ponakan, oke. Kalau nggak bisa on cam boleh pakai reaction ya biar semakin seru ya teman-teman sekalian. Oke, ini sudah banyak yang on cam. Kita akan foto. Hitungan ketiga ya. 1, slide pertama. Silakan senyumnya dipasang. Ya, oke. Yang mau pakai reaction boleh pakai reaction ya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah manis-manis semua. Insya Allah ini para single lila insya Allah ya akan mendapat jodohnya. Kemudian slide kedua boleh teman-teman yang slide kedua foto di on cam ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide ketiga, silahkan on cam ya. Kayaknya banyak yang nggak on cam kalau udah slide selanjutnya nih. Oke, ambil foto aja. 1, 2, 3. Oke. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian sudah berhadir. Semoga materinya bermanfaat ya dan menemukan jodoh impiannya dengan ikhtiar terbaiknya tentunya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri materi kita, ini kami memberikan informasi yang cukup menarik ya. Jadi insya Allah kita akan ada materi selanjutnya gitu. Jadi insya Allah dari Sakinah Family Club itu akan ada materi berupa, nah ini dia materinya. Next akan kita laksanakan di hari Jumat tanggal 12 Oktober ya. Materi sharing session yang kedua yang bertemakan bekal seorang pendidik keluarga oleh narasumber kita Mbak Ana Amaniah K, STP MSI, yang merupakan bidang anak dan remaja Sakinah Family Club dan juga praktisi homeschooling. Nah, ini ya. Jadi setelah tadi kita mengetahui jodoh itu seperti apa, jangan lupa bekalnya. Karena tadi kata Bu Endang harus ikhtiar semaksimal gitu ya. Nah, yang ada di dalam grup kita, grup WhatsApp juga jangan langsung keluar ya. Insya Allah akan ada informasi-informasi dari Sakinah Family Club yang akan diberikan di sana. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua untuk memfollow IG kita, yaitu Sakinah Family Club. Jadi ingat ya, @Sakinah Family Club. Insya Allah di situ akan banyak sharing-sharing yang bermanfaat. Dan juga materi-materi atau sharing session yang unik selanjutnya ya, yang menarik selanjutnya.
Baik teman-teman, karena kita sudah di penghujung waktu, kita akan akhiri materi kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan selanjutnya biar menambah keberkahan ya, mari kita berdoa dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan mohon maaf atas kata-kata yang salah, kurang berkenannya kita sebagai panitia. Dan semoga teman-teman bisa berkunjung kembali di hari Jumat depan, insya Allah ya, di materi kita untuk membahas seputar sharing session yang unik tentunya selanjutnya, yang menarik tentunya. Ami akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.